Sosok penting pimpinan KKB Papua yang akhirnya kandas ditembak mati pasukan Banteng Rider. Terungkap sosok dan profil Janius Bagau, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang akhirnya ditembak mati pasukan TNI AD Banteng Rider. Pasukan TNI memburu para anggota KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya setelah Prada Ginanjar Arianda, anggota Satgas Yonif R400 Banteng Rider tewas tertembak. Total 11 anggota Banteng Rider gugur selama bertugas menumpas KKB Papua. Pasukan TNI kemudian menemukan Janius Bagau yang selama ini menjadi buruan pasukan keamanan. Sementara itu, guna menambah kekuatan, Mabes Polri mengirim 100 personel BRIMOB dari Jambi untuk ikut menumpas KKB Papua. Seperti diberitakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung gerak cepat memburu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pasca gugurnya satu personel TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak tembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin. Hasilnya 3 anggota KKB tewas dalam perburuan tersebut. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III mengatakan personel TNI di lapangan berhasil menewaskan 3 anggota KKB yang berusaha merampas senjata milik aparat. Kejadian tersebut terjadi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin. Dia menjelaskan, saat tim TNI yang tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan terhadap anggota Satgas Yonif R400-BR, memeriksa 1 orang laki-laki. Saat pemeriksaan, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang. Tim terpaksa menembaknya setelah tembakan peringatan dan seruan untuk kembali tidak diindahkan, ujar Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, melalui keterangan tertulis, Selasa. Saat itu, kata Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, personel TNI menembak pria tersebut di bagian lengan tetapi pelaku dapat kabur karena lompat ke dalam jurang. Tak lama berselang, sambung Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, personel memperoleh informasi dari warga adanya seorang warga dengan luka tembak dibawa ke puskesmas oleh kepastoran gereja dan beberapa orang masyarakat lainnya. Setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, dipastikan orang tersebut adalah Janius Bagau, salah satu anggota KKB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa dan menjadi salah satu penandatangan surat pernyataan perang kepada TNI Polri beberapa waktu yang lalu, paparnya. Melansir Kompas.com, Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III menambahkan, saat mendapat perawatan di Puskesmas Sugapa, Janius Bagau didatangi oleh 2 orang rekannya yang diketahui bernama Januarius Sani dan Justinus Bagau. Ketiganya berusaha melarikan diri, menyerang dan berusaha merampas senjata dari aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di puskesmas. Dengan sigap aparat melumpuhkan ketiga orang itu hingga tewas, tegas dia. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III memastikan, ketiga pria yang tewas itu sebagai anggota dari KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Sugapa. Janius Bagau dan Januarius Sani keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri yang beberapa waktu yang lalu, pungkas Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III. Tercatat 11 prajurit dari Yonif 400-BR meninggal saat bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak bertugas dan tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan pada Agustus tahun 2020 lalu. Asisten Operasi Kogabu Wilhan III kepada Antara membenarkan seraya mengaku prajurit Yonif 400-BR yang gugur itu, selain akibat kontak tembak, juga karena kecelakaan akibat kendaraan yang ditumpangi remnya blong. Memang benar tercatat 11 prajurit dari Yonif 400-BR yang gugur dalam melaksanakan tugas di Papua khususnya di Intan Jaya. Dari jumlah tersebut 4 prajurit diantaranya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Asisten Operasi Kogabu Wilhan III melalui telepon selularnya. Data dari Polda Papua selama tahun 2020 terjadi 49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Kirom dan Polres Pegunungan Bintang. Khusus untuk wilayah Polres Intan Jaya tercatat 23 kasus penembakan, penganiayaan dan perampasan senjata api hingga menyebabkan yang terluka tercatat 3 anggota TNI, 2 anggota Polri dan 5 warga sipil.
Korban meninggal tercatat 3 anggota TNI dan 10 warga sipil, ujarnya. Sementara itu, sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Jambi yang mendapat penugasan bawah kendali operasi BKO Polda Papua diberangkatkan Kapolda Jambi melalui upacara pemberangkatan di lapangan Makosat Brimob Polda Jambi. Upacara yang dilaksanakan usai acara Rapim Polri tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan Roswinarso, Irwasda Polda Jambi, pejabat utama Polda Jambi dan Kapolresta Jambi, kata Kabid Humas Polda Jambi. Kapolda Jambi dalam arahannya memerintahkan kepada Komandan Kompi yang akan memimpin seluruh pasukan untuk tetap berhati-hati di sana. Hal yang perlu diatensi dalam pelaksanaan tugas di Papua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, kata Kapolda Jambi, yang baru saja mengikuti Rapim TNI Polri dan mendapat pengarahan dari Kapolri dan Ketua Komnas HAM. Kemudian lagi perlu perhatian khusus nilai-nilai yang ada di masyarakat Papua. Nilai yang ada di Jambi dan nilai yang dilihat dari masyarakat di luar Indonesia itu berbeda. Ketika saudara melakukan penindakan terhadap sekelompok pemuda kemudian mereka dilucuti bajunya dan suruh jongkok, itu saja menurut dunia internasional sudah masuk pelanggaran HAM.